Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini, seperti biasa di episode Marzum, kita akan ngecek harga motor bekas di pasaran. Tapi kali ini khususnya kita akan ngecek harga moge bekas. Kira-kira ada moge bekas apa aja? Mending kalian simak terus video ini sampai habis. Nah teman-teman, dealer pertama ini gue langsung main ke daerah Pluit nih, apalagi kalau bukan Double E Garage. Ya. Pak Edward, Hai. sehat ya? Sehat. Udah lama nih kita nggak main kesini nih. Gimana nih kok tren motor gede sekarang nih kok? Oke, jadi tren motor sekarang ini cukup lagi rame ya, karena mungkin hobi, orang banyak di PSBB, akhirnya mungkin banyak waktu, akhirnya bermain motor. Moge Nah, ya? yang bermain moge jadinya. Dan yang lagi laku moge itu banyaknya moge sport, sama Oh, yang moge adventure sekalian. Tapi lagi ada promo apa nih kok di awal tahun ini dari Double E? Di awal tahun ini promo ini kita mungkin penjualan biasa aja, tapi yang kita mungkin ada promo tuh dari bagian bengkel kita. Jadi kita ada diskon 10% buat semua jenis servis lagi perbaikan atau apapun kalau beli unitnya di sini atau mungkin masuk ke dalam grup WhatsApp-nya kita. Oke. Jadi member kita tuh ada diskon 10%. Siap, berarti kalau beli motor di sini langsung join ke membernya tuh gue ya? Iya, bisa. Supaya after sales-nya juga terjaga ya? Yes. Oke, terus kok kalau untuk masalah balik nama, BPKB-nya mungkin nanti mau diurus segala macam, itu bisa bantu ya kok ya? Bisa, bisa. Dan kok kalau untuk pembayarannya masih sama nggak nih? Masih bisa cash dan kredit pastinya ya? Iya. Kalau pasti. untuk kredit leasingnya apa tuh kok? Kredit ini kita sementara ini yang masih bisa berjualan dari Adira Finance. Adira Finance Ya. ya? Dan DP-nya minimal berapa tuh? DP 30%. 30% ya? Dari nilai on the road-nya. Dan terakhir nih Ko Edward, sebelum Ya. gue nanti izin ngecek unitnya nih, Silakan. kasih tau dong ke kita alamat lengkapnya Double E di Garage di Pluit ini di mana nih kok? Oke, Double Garage itu ada di Pluit Karang Barat nomor 96. Dan juga Instagramnya apa tuh? Instagramnya @double_e_garage. Oke, itu yang paling bener ya. Ya, Berarti kalau selain itu bisa jadi agak dipertanyakan tuh. bertanyakan benar banget. Oke. Ko Edward, terima kasih banyak informasinya. Ya. Sekarang gue mau ngecek unitnya ya. Siap. Nah teman-teman, rekomendasi motor pertama yang gue rekomendasikan di Double E Garage ini ada motor cruiser asal Eropa, motor asal Italia tepatnya. Satu grup sama Piaggio di Indonesia. Ini adalah Moto Guzzi California 1400 tahun 2015. Tapi udah full custom nih, di depan pakai windshield, ada juga lampu-lampu tambahan, dan juga motor ini siap touring banget nih dengan mesin 1400 cc, konstruksinya V dan juga 90 derajat tuh firing ordernya. Motor ini rasanya galak banget nih di jalanan. Coba kita dengerin kali ya sebelum gue kasih tahu harganya. Oke. Nah, suaranya garang banget ya. Mungkin kalau kalian-kalian yang nggak pengen Harley, pengen yang Moto Guzzi bisa ngambil nih California 1400 tahun 2015 ini. Harganya cukup terjangkau, tapi sebelumnya gue jelasin dulu kilometernya. Kilometernya ada di 15 ribuan kilometer dan pajak tahunannya ada di angka 11 jutaan nih coy. Jadi pastikan kalian mampu buat bayar pajak tahunannya dulu ya sebelum kalian beli motor ini. Dan harga bekasnya dijual sama Double E Garage ini dijual dengan harga 295 juta rupiah. Masih bisa nego pastinya. Lanjut kita main ke kelas motor fairing, moge fairing. Di sebelahnya ada moge yang gayanya klasik, tampilannya juga kece. Ini adalah Kawasaki ZX-10R yang angkatan tahun 2005 nih coy. Jujur gue lebih suka yang ini dibanding yang baru. Gayanya lebih kelihatan moge tua gitu ya, tapi masih layak banget buat kalian pertimbangkan. Karena kilometernya hanya 6 ribuan kilometer. Mantep nggak tuh? Motor yang udah hampir 16 tahun umurnya, tapi kilometernya cukup rendah. Dan juga jangan khawatir, motor ini ZX-10R pastinya 1000 cc dan 4 silinder. Di tahun 2005 pajak tahunannya ternyata hanya 2 jutaan nih cuy. Dan juga motor ini dijual sama Double E Garage dengan harga yang cukup spesial yaitu 200 juta rupiah. Masih bisa nego pastinya. Langsung kalian coba, kalian datang ke sini dan rasain nih ZX-10R ini. Dan di depan ada motor 3 gini nih, nggak afdol kayak gue kalau nggak bahas ini. Ini adalah Yamaha R6, motor yang moge entry level bisa dibilang ya. Banyak yang jadi pilihan anak-anak muda dari kelas 2,5 langsung naik ke R6 ini nih. Karena motornya memang enak banget dipakai dan juga masih oke lah dipakai harian. Yamaha R6 ini adalah Yamaha R6 tahun 2014. Kilometernya tercatat baru di 17 ribuan kilometer. Dan pajak per tahunnya cukup terjangkau yaitu 3,4 jutaan nih.
Dan untuk harganya, Yamaha R6 tahun 2014 ini dijual oleh Double E Garage dengan harga 225 juta rupiah, masih bisa nego. Langsung kalian datang ke sini untuk kalian coba cek dulu kondisi unitnya. Siapa tahu kalian mau naik kelas dari 2,5 ke Moge nih. Ada Yamaha R6 jadi pilihannya. Cakep. Oke, udah 3 motor. Kita pindah sekarang geser ke sana karena ada banyak Moge keren lainnya. Nah ini dia nih, Moge yang spesial banget, Moge Sport Fairing kelas 1000 cc. Ini adalah Honda CBR 1000 RRSP. Ini yang tahun 2015 nih. Kenapa spesial? Karena tadi gue ngobrol sama Ko Edward, katanya 1 bulan udah bisa berhasil ngejual 3 unit nih. Jadi rasanya ini lagi banyak diincar sama orang-orang. Kalau kalian suka, bisa langsung datang ke sini nih untuk ngeliat unitnya. Kalau menurut gue oke banget. Apalagi knalpotnya diganti pakai Akrapovic dan juga handle-nya diganti punya Rizoma nih. Tapi rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak dengerin suara Akrapovic-nya. Nyalain. Oke. Galak banget ya, 1000 cc, 4 silinder inline, memang suaranya khas banget nih. Tapi sebelum kalian beli motor ini spesial banget karena kilometernya untuk tahun 2015 sekitar 12 ribuan kilometer. Dan untuk pajak tahunannya cukup terjangkau, yaitu di kisaran 7 jutaan nih. Untuk motor 1000 cc rasanya cukup murah lah. Dan untuk harganya, Honda CBR 1000 RRSP tahun 2015 ini dijual sama Double E Garage dengan harga 395 juta rupiah, masih bisa nego. Langsung datang ke sini, nego-nego sama Ko Edward tuh. Langsung bawa pulang motor ini. Oke, lanjut. Kita ke belakang ada motor touring tuh. Gaspol. Nah ini dia nih, Moge Touring dari BMW yang pastinya GS atau Gelandestrasse. Motor ini siap banget dibawa kemana-mana nih. Tapi ini bukan R1250 atau R1000 GS, tapi ini adalah F800 GS. Jadi mesinnya bukan mesin boxer, melainkan mesin 2 silinder inline. Tapi cukup oke lah, cukup bertenaga. Dan juga F800 ini yang suka banyak dipakai sama motor-motor kepolisian nih. Jadi motornya tangguh pastinya dan juga bertenaga pastinya ya. Nah BMW GS ini saking enaknya mungkin ini dipakai touring. Motornya motor tahun 2011, tapi kilometernya udah 48 ribuan kilometer. Tapi masih normal, masih wajar. Kalian kalau mau lanjutin juga masih oke banget rasanya. Dan untuk pajak per tahunnya cukup murah juga, cukup terjangkau, yaitu di kisaran 2,7 jutaan per tahunnya. Dan untuk harganya nih, harganya dibanding R1250 GS, pastinya ini lebih murah jauh. Harga bekasnya ini dijual sama Double E Garage, dijual dengan harga 270 juta. Dan masih bisa nego. Langsung datang ke sini untuk kalian cek lagi kondisinya ya. Terakhir, ada Moge yang 100 jutaan di belakang sana. Di sana ada Kawasaki Vulcan. Kita geser ke sana ya. Ini adalah Kawasaki Vulcan 650 yang S. Ada banyak unitnya di sini, tapi yang paling spesial rasanya yang ini nih. Ini adalah Kawasaki Vulcan yang versi tahun 2015, tapi kilometernya baru 4 ribuan kilometer nih coy. Spesial banget ya. Dan juga motor ini pajak per tahunnya juga cukup terjangkau, hanya di kisaran 1,7 jutaan. Dan untuk harganya, yang tadi gue bilang 100 jutaan, motor ini dijual sama Double E Garage ini 135 juta rupiah. Dan masih bisa nego pastinya. Ada banyak unitnya di sini, kalian tinggal pilih. Tapi rekomendasi gue sih yang ini nih. Oke, udah lengkap semua di Double E Garage ini. Langsung datang ke sini lagi-lagi dan kalian cek semua unitnya ya. Sekarang kita lanjut ke dealer selanjutnya. Nah teman-teman, abis dari Jakarta Utara, kita main ke pusat nih, ke Bursa Mobil Kemayoran. Apalagi kalau bukan Eklesia Auto Garage. Bersama Mas Adit ya. Halo bro, apa kabar? Sehat Mas Adit? Sehat. Mas Adit ini, kalau kemarin kita ngobrol sama Mas Jojo, tapi Mas Adit juga salah satu kru dari Eklesia Auto Garage ini Mas Adit ya. Iya, betul. Mas, sekarang lagi banyak motor-motor aneh nih Iya. di Eklesia ya. Kita lagi banyak banget stoknya, dari motor sport, naked, adventure kita lengkap. Oke, bahkan ada satu motor touring yang istimewa banget ya. Iya, betul. Nanti gua izin buat ngebahas itu. Boleh. Oke, Mas Adit, tapi sebelumnya, di bulan Januari, di awal tahun ini ada promo apa nih? Kita lagi ada beberapa promo untuk beberapa motor. Kita ada flash sale untuk Versys 650 tahun 2013 dan juga untuk SYM Maxim 600. Oke, flash sale ya, masih sama Iya. kayak kemarin kita kesini ya? Betul, tapi produknya tipenya aja yang berbeda. Tapi mungkin untuk informasi lebih lengkapnya ada di Instagram kali ya? Betul, bisa langsung kontak ke kita. Oke, Mas Adit, terus juga kalau untuk surat-surat nih Mas Adit, bisa diurus tetap ya? Tetap kita pastikan siap pakai,
pajak hidup, dan nanti kalau mau BBN bisa kita bantu untuk mutasi atau pengurusannya. Nah, terus Mas Adit, kalau untuk pembayaran masih sama nggak sih cash sama kredit ya? Sama, kita masih bisa cash, masih bisa kredit juga, leasing, ataupun cicilan 0% pakai kartu kredit. Dan itu bisa maksimal sampai 24 bulan. Oke, tapi rasanya di tengah pandemi gini paling enak pembayaran pakai cash ya Mas Adit ya? Cash, Cash iya, keras betul. ya? Oke. Dan terakhir nih buat teman-teman yang mungkin kemarin belum nonton videonya atau lupa, alamat lengkapnya kasih tahu lagi dong Mas Adit. Kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok R8 dan R9. Patokannya kita persis di depan J Expo PRJ. Terus juga Instagramnya nih Mas Adit. Instagram kita di ea.garage. Oke, kalau gitu Mas Adit, sekarang gue izin untuk ngecek unitnya ada apa aja ya. Silakan, Bro. Nah teman-teman, rekomendasi motor pertama di Ecclesia Auto Garage ini ada Kawasaki ZX14R. Kalau tadi kita udah ngeliat ZX-10R yang versi tuanya, ini motor juga nggak kalah legendnya nih coy. Karena motor gede banget dan juga top speednya banyak banget di YouTube, udah klip-klipnya yang nunjukin top speednya sampai 317 km per jam. Ya sekelas-kelas sama Hayabusa nih. Tapi motor ini yang kita lihat sekarang adalah motor tahun 2013 walaupun nicknya diregistrasi tahun 2019. Jadi kalau kalian beli pajaknya pasti masih panjang banget. Oh ya anyway, Kawasaki ZX14R ini pakai mesin 1000 cc 4 silinder inline. Suaranya segalak apa? Yuk kita cobain nih, dengerin. Galak banget suaranya nih. Dan yang bikin spesial lagi, motor ini secara tampilan juga bobotnya bener-bener moge banget ya. Apalagi yang spesial, kilometernya baru di 7.000-an kilometer nih coy. Gokil. Ini motor istimewa banget. Dan juga pajaknya nggak mahal. Untuk motor sekelas 1000 cc, pajaknya hanya di kisaran 3,8 jutaan. Dan juga Kawasaki ZX14R tahun 2013, tapi nicknya 2019 ini dijual dengan harga 240 juta rupiah. Masih bisa nego? Yuk langsung datang ke sini untuk kalian cek nih kondisinya. Bisa geber-geber juga nih di sini. Kita ke sebelahnya, tadi udah gue bahas singkat sama Mas Adit, udah gue teaser-teaserin. Di sana ada Honda Goldwing. Ini dia nih, motor touring. Bisa dibilang ini sofa berjalan, tapi dengan kokpit yang full pencet-pencetan, layaknya kokpit pesawat nih. Di sini banyak banget tombol-tombolnya, sampai bingung gue. Ini adalah Honda Goldwing tahun 2012 yang dikenal dengan Goldwing sipit karena belakangnya lumayan menyipit tuh lampunya. Tapi ini adalah generasi yang sebelum generasi terbaru yang ada di Indonesia sekarang yang masuk secara resmi dari ATPM. Dan kalau yang baru itu harga 1 miliar, kalau yang ini bisa dibilang harga setengahnya, tapi nanti kita bahas harganya. Mesinnya dulu nih, Goldwing ini menggunakan mesin V6 atau V6 berkapasitas 1800 cc. Gede banget ya. Kita coba dengerin suaranya dulu ya. Galak banget nih suaranya. Kalau tadi kita ngelihat Moto Guzzi California aja suaranya udah galak banget, ini ternyata jauh lebih galak. Kalau kalian pengen mungkin dibandingkan ngambil ya Goldwing yang terbaru yang harga 1 miliar, mungkin bisa nyobain dulu nih Goldwing ini yang harganya setengahnya, alias dijual sama Ecclesia Auto Garage ini dalam status bekas Honda Goldwing 1800 tahun 2012 dengan harga 545 juta rupiah dan masih bisa nego. Oh ya, untuk kilometernya motor ini baru running di kisaran 15 ribuan kilometer. Dan untuk pajak tahunannya juga cukup terjangkau karena motor yang usianya hampir 9 tahun ya. Pajak tahunannya hanya di sekitar 5,3 jutaan per tahunnya. Lebih terjangkau dibanding pajak tahunannya Moto Guzzi yang tadi tuh. Kita lihat motor aneh lainnya, motor unik lainnya. Di situ ada motor roda 3 tuh. Piaggio MP3. Motor roda 3 kayak gini memang di Indonesia agak lumayan jarang peredarannya. Padahal Piaggio MP3 ini di Italia sana dibuat untuk motor perkotaan nih. Motornya enak banget sebenarnya. Dari namanya kita tahu Piaggio MP3 500 IE, mesinnya 500 cc, tapi kita nggak bisa dengerin suaranya nih, karena kalau gue geber, nggak kayak motor yang tadi, ini gue geber maju, karena ini motor matic nih. Nah, yang kita lihat sekarang, Piaggio MP3 500 ini adalah yang tahun 2017, tapi biarpun udah hampir 4 tahun, motornya baru running di 2000-an kilometer nih, jadi pastinya motor ini masih enak banget mesinnya. Dan pajak tahunannya juga cukup terjangkau, yaitu di 4,4 jutaan aja. Dan harganya menarik banget nih, dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 265 juta rupiah. Masih bisa nego pastinya. Kalau kalian mungkin bosen sama motor Matic yang hanya 2 roda, kalian bisa upgrade naik kelas ke Matic 3 roda ini nih. Gue jamin sensasinya asik banget. Lanjut nih, tadi kelewatan abis dari Ninja, abis dari Goldwing kelewatan, gue mau langsung ke Piaggio. Di sini kita lihat ada Honda CBR 1000
RR yang masih mata kelinci atau rabbit eye gitu depannya. Motor ini tahun 2009. Kalau tadi kita lihat yang SP adalah yang versi terbarunya. Ini generasi sebelumnya nih. Nah, walaupun tahun 2009 peredarannya udah hampir 11 tahun ya motor ini, tapi kilometernya menarik banget karena hanya 3.500-an nih coy. Jadi bener-bener kayak motor yang jarang dipakai kali ya, koleksian doang kali. Dan namanya motor tahun 2009 pasti pajaknya juga cukup terjangkau, yaitu di kisaran 2,7 jutaan untuk motor 1000 cc nih kelasnya coy. Dan harganya menarik banget, pastinya jauh lebih murah dibanding CBR 1000 RRSP yang tadi kita lihat ya, karena ini versi sebelumnya. Motor ini hanya dijual 235 juta rupiah di Ecclesia Auto Garage ini. Kita balik lagi ke Kawasaki. Di sana gue lihat ada ZX-6R yang kemarin suruh gue untuk nyari Moge fairing. Nih, gue tunjukin sekarang. Kita ke situ ya. Kalau kalian pengen naik kelas ke Moge, pengennya Moge fairing dari Kawasaki, masih ada generasi bau-bau ninjanya. Ini ada Kawasaki Ninja ZX-6R. Beda sama ZX-636, yang ini versinya lebih istimewa dikit nih. Apalagi motor yang kita lihat sekarang pun istimewa. Ini adalah ZX-6R yang produksi tahun 2011, tapi NIK-nya tahun 2012. Dan motor ini udah banyak banget part modifikasinya, salah satunya handle couplingnya pakai Aku 1 dan juga knalpotnya pakai dari Aero. Dan part-part lainnya memang yang terpasang di motor ini udah istimewa nih. Nah, yang spesial lagi, motor tahun 2011 ini produksinya, kilometernya di tahun 2021 ini baru 4.000-an kilometer. Mantap kan tuh? Dan juga pajak per tahunnya murah, karena motor 10 tahun lalu ya, pajak tahunannya hanya di kisaran 2,5 jutaan. Jadi sebelum beli motor ini, pastikan kalian mampu bayar pajak tahunannya ya. Nah, untuk bawa pulang motor ini, di Ecclesia Auto Garage ini, Kawasaki ZX-6R tahun 2011 NIK 2012 ini dijual dengan harga 235 juta rupiah aja. Dan tentunya masih bisa nego. Oke, terakhir ya. Satu lagi motor terakhir nih. Di depan sana gue lihat ada motor yang juga langka di jalanan nih. Ada motor naked Suzuki. Kita ke depan sana ya. Ini dia nih, Moge naked dari Suzuki, yaitu Suzuki GSR 750 tahun 2015. Dari namanya kita tahu, ini masih, ya mungkin ada DNA GSX-nya, tapi mesinnya 750 cc dan juga 4 silinder inline pastinya. Jadi suaranya galak banget. Kita dengerin ya, biar afdol. Galak banget ya, suara mesin 750 cc 4 silinder inline yang knalpotnya diganti pakai punya SC Project nih. Jadi motor ini ya buat geber-geber San Moritz sih, orang pasti minggir lah. Motor ini tahun 2015, tapi sebagai motor yang udah hampir 6 tahun running, kilometernya ternyata kecil banget ya, baru 19 ribuan kilometer nih. Dan sebagai motor yang udah 6 tahun juga peredarannya, jadi pajaknya cenderung murah, yaitu pajaknya ada di kisaran 2 jutaan untuk pajak DKI Jakarta. Dan harganya nih, ini yang istimewa banget. Moge 750 cc 4 silinder dijual dengan harga 185 juta rupiah, masih bisa nego. Kalau menurut gue sih, kalau kalian mau naik kelas, mungkin yang sebelumnya pakai MT25 ya, atau ER6 sebelumnya, pengen naik kelas ke Moge yang 4 silinder inline, yang suaranya galak itu, bisa nyobain nih, Suzuki GSR 750. Nah teman-teman, itu dia tadi 2 dealer Moge bekas yang gue kunjungin di Marzum kali ini. Kira-kira dari motor-motor tadi mana nih yang jadi pilihan kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, gue mau ingetin juga kalau kalian punya dealer mobil bekas atau motor bekas yang mau kita kunjungin, coba DM ke kita di Instagram @pricebook.motor dan @pricebook.mobil. Nanti akan kita balas dan kita akan kunjungin dealer kalian. Terus juga habis kalian komen, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like dan share ke teman-teman kalian, dan juga kalian subscribe tuh channel YouTube Pricebook Otomotif. Gue pamit. Ciao.